Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Sulastri dengan NIM 1514221722, kelas 3G PGSD, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Rustam I. Hustain, MPD. Materinya tentang pengertian karakteristik dan bentuk bahan pembelajaran di sekolah dasar. Pengertian bahan pembelajaran di SD. Bahan pembelajaran sekolah dasar merujuk pada semua materi, sumber daya, dan alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar. Bahan pembelajaran ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pemahaman dan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa dalam berbagai bidang pelajaran. Bahan pembelajaran sekolah dasar dapat berupa buku teks, buku paduan, lembar kerja, lembar kegiatan, permainan edukatif, media pembelajaran berbasis teknologi, dan sumber daya lainnya. Tujuan utama bahan pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa dalam memahami konsep, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran. Bahan pembelajaran di sekolah dasar dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa yang beragam. Pentingnya bahan pembelajaran yang baik di sekolah dasar adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan efektif. Bahan pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman yang kuat, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, prinsip-prinsip desain pembelajaran yang efektif, ada beberapa prinsip ini. Yang pertama, keterpaduan. Bahan pembelajaran harus mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran, seperti konsep, keterampilan, dan sikap untuk mendukung pemahaman yang komprehensi. Kemudian yang kedua, aktivitas. Bahan pembelajaran yang harus mendorong siswa untuk melibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, kelompok, eksperimen, permainan peran, dan proyek kolaboratif. Kemudian ada yang ketiga, keterkaitan. Bahan pembelajaran yang harus terkait erat dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya siswa, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep dengan lebih baik. Kemudian ada yang keempat, keberagaman. Bahan pembelajaran harus mencakup berbagai gaya belajar, kebutuhan individual, dan keberagaman siswa untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses materi dengan cara yang sesuai bagi mereka. Yang kelima, penilaian. Bahan pembelajaran harus mencakup instrumen penilaian yang sesuai untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian ada karakteristik bahan pembelajaran di SD. Ada beberapa karakteristik pada anak usia sekolah dasar yang harus diketahui oleh guru agar dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar. Faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran adalah memahami karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing siswa baik sebagai individu atau kelompok, sebagai pertimbangan dalam proses perorganisasian pembelajaran. Jika guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran tanpa melihat karakteristik siswa, maka siswa akan mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Analisis karakteristik awal siswa adalah salah satu upaya untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Secara umum, karakteristik pembelajaran di sekolah dasar adalah 1. Kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar berorientasi pada pembelajaran fakta, lebih bersifat konkret atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan sekolah.
Yang kedua, kelas 3. Siswa udah dihadapkan pada konsep generalisasi yang dapat diperoleh dari fakta atau kejadian-kejadian yang konkret. Hal ini lebih tinggi dari kelas 1 dan 2 dan 3. Kelas 4, 5, dan 6 atau disebut sebagai kelas tinggi, siswa dihadapkan pada konsep-konsep atau prinsip-prinsip penerapannya. Karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Anitah DKK 2021 mengatakan esensi proses pembelajaran di kelas tinggi kelas 4, 5, 6 adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya menyelesaikan soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Berikut beberapa contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa di kelas tinggi sekolah dasar. Yang pertama, 1. Menyajikan hubungan antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi setempat. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi kelompok tentang jual beli. Kemudian yang ketiga, menafsirkan peninggalan sejarah. Yang keempat, memperagakan berbagai keterampilan yang dihubungkan dengan keselamatan diri. Dan yang kelima, mencari, menemukan, memilih informasi dari lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya ada bentuk bahan pembelajaran di SD. Meskipun saat ini telah dikenal sebagai era teknologi informatika yang maju dan berkembang pesat, tetapi sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal belum mampu sepenuhnya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Bahkan masih banyak sekolah dasar yang kesulitan menyediakan bahan pembelajaran meskipun dalam bentuk alat peraga atau media yang paling sederhana. Kemudian ada yang pertama, format media sederhana. Sebelum media elektronik berkembang dengan pesat, pembelajaran di sekolah dasar khususnya lebih banyak mengandalkan kepiawaian guru dalam menginformasikan materi pembelajaran secara lisan. Kemudian yang kedua, format media grafik. Media grafis adalah bentuk bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk gambar dan tulisan, hasil gambar dan tulisan tangan. Guru dapat menggambarkan berbagai bentuk benda yang tidak mungkin diperoleh benda aslinya di sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga, format bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran dapat juga didesain dengan format media cetak. Bahan pembelajaran dengan format ini lebih menekankan pada teknis produksi media melalui proses cetak, printed material. Kemudian yang keempat, format bahan pembelajaran audio. Pembelajaran audio berbeda dengan media grafis dan cetak. Media audio sangat berkaitan dengan indera pendengaran. Kemudian yang kelima, format bahan pembelajaran video. Media video hanyalah salah satu dari jenis media audiovisual. Media seperti film, televisi, CD suara, permainan simulasi, dan sebagainya adalah termasuk kelompok media audiovisual. Kemudian yang keenam, format bahan pembelajaran berbasis komputer. Perkembangan teknologi informatika telah menghasilkan peralatan canggih yang disebut komputer. Komputer banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan sampai manusia bisa menjangkau ruang angkasa melalui jasa komputer. Bagi pembelajaran, komputer dapat juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengembangkan program pembelajaran program. Ada Microsoft Word dalam komputer dapat untuk mengembangkan bahan belajar dalam bentuk cetak dengan variasinya, misalnya mengembangkan program transparansi dengan teknik tulis dan gambar lebih komputer yang dicetak dalam kertas transparansi program. Kemudian PowerPoint dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi yang menarik, apalagi dilengkapi dengan sajian warna, gambar, dan animasi gerak. Program ini juga dapat dicetak dalam bentuk transparansi. Masih banyak program komputer yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program belajar di sekolah dasar.
Nah, itu materi yang saya sudah jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.